Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah ya channel rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah bertemu sama saya lagi Ardi Muluk ya pada videolog di minggu terakhir pada bulan Januari tahun 2021. Semoga kawan-kawan semua dalam lindungan Allah Ta'ala selalu dan dalam kebaikan yang banyak. Nah, kalau kawan-kawan ingin mendapatkan kebaikan yang lebih banyak lagi, subscribe channel dakwah ini, lalu like video-videonya, kemudian di-share ke banyak orang ya. Kenapa? Karena channel ini dikhususkan untuk dakwah Islam ya, agar kita ingat akan hakikat kehidupan kita di muka bumi ini yang sementara. Baik, sahabat rahimakumullah. Kalau seminggu yang lalu kita berbicara tentang banyaknya musibah-musibah yang bertubi-tubi yang menimpa negeri ini, nah itu dikaitkan dengan surat Ar-Rum ya ayat 41 bahwa bencana ini sengaja ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada syariatnya, agar kita bertobat kepada Allah taala. Pada minggu ini kita melihat pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 yang lalu, gunung berapi akhirnya benar-benar meletus. Pertanyaannya, apakah ini akan terus seperti itu ya, ataukah akan berhenti begitu saja, atau bisa terjadi bencana yang jauh lebih dahsyat lagi? Nah sahabat, jawabannya sangat bisa terjadi bencana yang jauh lebih dahsyat lagi. Mari kita lihat surat Al-Anfal ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum qassah." Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Amat keras ya. Jadi Allah itu amat keras siksaannya. Dalam tafsir Imam Qurtubi diterangkan makna ayat tersebut ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata, ayat tersebut bermakna Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar tidak menyetujui kemungkaran yang ada di dalam kehidupan mereka. Apabila mereka membiarkan saja kemungkaran tersebut, kezaliman tersebut, maka Allah akan menimpakan azab kepada mereka secara menyeluruh. Nah, dari tafsir surah Al-Anfal itu bisa kita simpulkan bahwa bencana yang sedang terjadi pada kita saat sekarang ini itu bisa menjadi azab yang merata bagi seluruh umat manusia ya. Bagi seluruh manusia, apabila umat berdiam diri terhadap kezaliman-kezaliman yang sedang terjadi pada saat sekarang ini. Tetapi Ustadz ya, masa Allah akan menimpakan azabnya kepada kita? Kita kan masih banyak nih yang sholat, masih banyak yang puasa, masih banyak yang naik haji, masih banyak orang-orang yang soleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah teman-teman semua, jawabannya tetap akan ditimpakan azab walaupun banyak orang soleh di masyarakat yang rajin sholat 5 waktu di masjid, yang rajin zikir, yang rajin ikut majelis taklim. Tetapi itu bukan kata saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tafsir Al-Qurtubi tadi, dalam sebuah hadis sahih Muslim dari Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat lahu, berkata beliau kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, annahliku, apakah kami akan dibinasakan wa fina sholihun, sementara terdapat orang-orang soleh di antara kami?" Apa kata Rasulullah? "Na'am, benar," kata Rasulullah, "idza katsural khobat, apabila banyak terdapat keburukan." Dalam Sahih At-Tirmizi disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innan nas iza ra'au zalima, sesungguhnya manusia apabila melihat orang zalim, falam ya'khuzu ayyadaihi aw syaka, dan tidak menahan tangannya atau ragu-ragu, ayya ummahumullahu bi'iqabin, maka Allah akan menurunkan siksanya dari sisinya kepada mereka secara menyeluruh." Nah, inilah yang kita takutkan
sahabat rahimakumullah ya, kalau kita umat Islam pada saat ini berdiam diri ketika banyak kezaliman yang sedang terjadi di sekitar kita. Kita nafsi-nafsi, yang penting diri kita selamat, diri kita sendiri ya. Yang rumusnya mungkin dipakai orang, selama kita tidak mengganggu orang lain dan orang lain tidak mengganggu kita, maka kita tidak peduli. Maka kalau itu rumus yang kita pakai dalam kehidupan, kezaliman dia akan merajalela. Tak ada yang mengingatkannya, maka tanpa ada yang akan bisa menghentikan kezaliman tersebut. Nah, saudara-saudaraku rahimakumullah, Islam bukanlah agama individualis dan agama kepasturan. Islam adalah agama dakwah. Agama yang menyuruh kita tidak hanya berbuat baik, sholat, puasa, zakat, naik haji, tetapi menyuruh kita agar kita beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Masih dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, perumpamaan orang-orang yang mengingkari kemungkaran dan orang-orang yang terjerumus dalam kemungkaran itu bagaikan suatu kaum ya yang ada dalam sebuah kapal, mereka mengundi, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nantinya orang-orang yang di bagian bawah itu ketika mereka menginginkan air, ya, mereka harus lewat ke bagian atas, ya. Nah, lalu mereka berkata, andai kata kita membuat lubang saja untuk mendapatkan air, ya, sehingga tidak perlu mengganggu orang-orang yang berada di atas kita. Nah, kalau itu terjadi, orang-orang yang bagian atas ya membiarkan orang-orang di bawah untuk melubangi kapalnya, maka semuanya akan binasa. Namun jika orang-orang bagian atas melarang orang bagian bawah berbuat demikian, niscaya mereka selamat, ya, dan selamat pula para penumpang kapal. Semua penumpang kapal akan selamat. Nah, begitulah perumpamaan dari hakikat keburukan dan kebaikan dalam masyarakat apabila orang-orang yang menganggap dirinya orang baik berdiam diri terhadap kezaliman. Ya, yang akan terjadi, saudara-saudaraku rahimakumullah, kezaliman akan menghasilkan keburukan, dan ketika keburukan itu sudah banyak, maka Allah akan meratakan azabnya bagi seluruh manusia dan akan menimpa seluruhnya, walaupun ada orang-orang soleh di tengah mereka. Dalam tafsirnya dikatakan, hadis tadi merupakan dalil diazabnya orang lain dengan sebab dosa seseorang, ya. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwa siksa itu layak diturunkan lantaran meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi saudara-saudara sahabat dakwah Hircani rahimakumullah, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar akan mendapatkan siksa Allah. Sekali lagi, berdiam diri terhadap kemungkaran dan kezaliman akan mendatangkan siksa Allah. Oleh karena itu, saudaraku rahimakumullah, keadaan kita sekarang ini Allah sudah tampakkan peringatan-peringatan dengan bencana-bencana yang sedang terjadi. Dan di sisi lainnya banyak terjadi kezaliman dan kemungkaran, ya, atas umat Islam sendiri. Kalau tidak ingin kita diratakan oleh azab Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin sebentar lagi, na'udzubillah summa na'udzubillah, jangan berdiam diri. Beramar ma'ruf nahi mungkar lah. Kalau kita takut akan ancaman orang-orang yang berbuat zalim atas diri kita, maka lebih takutlah kepada ancaman Allah yang akan menimpakan siksanya. Dan sebagaimana firman-Nya, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah itu amat sangat keras siksanya. Dan terlebih lagi, ya, apabila Allah menurunkan perlindungan, Allah menurunkan pertolongan, tidak satu pun orang akan bisa menghentikan kita. Tapi ketika Allah tidak peduli lagi, maka tak ada satu pun yang akan menolong kita. Nah, inilah vlog kita pada minggu ini. Jangan lupa di like dan di share untuk mendapatkan kebaikan dakwah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.